Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dengan tema tak kenal maka tak sayang. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tadi pagi kita sudah sampai buah yang pertama dari ma'rifatullah. Masih ingat buahnya apa itu? Coba masih ingat enggak? Buah yang pertama dari mengenal Allah. Apa itu? Hidup akan terasa nyaman. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang buah yang kedua. Dari mengenal Allah ada di halaman yang ke-25. Di halaman yang ke-25 saya sampaikan di situ bahwa buah mengenal Allah yang kedua adalah dengan mengenal Allah kita akan tergerak untuk mencintainya. Maksudnya mencintai siapa? Mencintai Allah. Makanya salah seorang ulama besar Islam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan man 'arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintainya. Jadi kalau kita pengen cinta sama Allah maka kenalilah Allah. Dan apa yang beliau ungkapkan barusan itu cocok banget dengan tema kita. Tak kenal, maka tak sayang. Pernah Anda merasa malas beribadah? Pernah. Pernah apa sering? Sering apa pernah? Pernah ya sering. Sering atau sering banget? Anda anggap hal tersebut, yaitu perasaan malas untuk beribadah kepada Allah, sesuatu yang biasa atau sesuatu yang luar biasa? Anda anggap perasaan tersebut, malas beribadah kepada Allah, sesuatu yang biasa atau luar biasa? Biasa. Ada sebagian orang menganggap, biasa aja. Kan kita udah sering kayak gitu dan rata-rata orang mengalami hal tersebut. Kalau seandainya kita menganggap itulah sesuatu yang biasa, dikhawatirkan kita tidak akan tergerak untuk memperbaiki hal tersebut. Ya. Dan salah satu hal yang akan membuat kita terpacu kembali untuk semangat beribadah kepada Allah adalah ketika ada di dalam diri kita perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa cinta itu memiliki energi yang luar biasa. Seorang bujangan rela untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer dari Papua ke Aceh untuk melamar wanita pujaannya karena dorongan apa? Cinta. Seorang ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk, menunggui anaknya yang sedang sakit panas. Khawatir anaknya kalau dibiarkan ketiduran, khawatirnya anak ini akan kejang karena saking panasnya, maka dia rela untuk duduk terkantuk-kantuk karena kekuatan apa? Cinta. Makanya luar biasa sekali seandainya cinta ini kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertanya, kenapa kita harus cinta kepada Allah? Jawabannya karena Allah itu pantas untuk kita cintai.
Dan rata-rata ketika kita ditanya kenapa kita harus mencintai Allah dan Allah itu pantas cinta kepada Allah, jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala baik banget sama kita. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mencintai Allah, alasannya satu, Allah baik banget sama kita. Alasan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala sangat indah dan sempurna. Yang pertama, kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena limpahan nikmat Allah kepada kita besar banget. Dan tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita punya doa, doa itu belum dikabulkan sama Allah. Kondisi tersebut tidak akan melunturkan kecintaan kita kepada Allah. Karena sungguh apa yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta lebih banyak dibandingkan permintaan-permintaan kita yang belum dikabulkan sama Allah. Saya yakin masing-masing dari kita, saya dan Anda, pernah berdoa dan doa kita belum dikabulkan. Pernah? Pernah. Mari kita hitung hari ini kita punya berapa doa belum dikabulkan sama Allah. 1, 2, 3, 4, kita hitung ternyata 5. 5 permintaan kita belum dikabulkan sama Allah. Tidak akan melunturkan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah ngasih kita lebih banyak tanpa kita minta. Yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta lebih banyak dibandingkan permintaan kita kepada Allah yang belum dikabulkan. Apa Ustaz contohnya? Subhanallah. Kita semuanya sekarang di sini bisa apa itu? Bisa bernafas. Nikmat atau bukan? Nikmat. Tadi pagi kita minta enggak sama Allah? Minta enggak? Coba angkat tangan. Yang tadi pagi bangun tidur setelah membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu adakah di antara kita yang minta sama Allah, ya Allah izinkan hari ini aku bisa bernafas? Ada? Gak ada. Dikasih gak sama Allah? Kasih. Berapa nafas? Sampai sekarang sudah berapa Allah kasih tanpa kita minta? 5 nafas? Lebih dari itu. Itu baru kita bicara nafas. Belum kita bicara mata kita. Sampai saat ini kita masih diizinkan sama Allah bisa ngelihat. Bisa ngelihat Masya Allah anak-anak kita yang lucu-lucu, istri kita yang cantik, suami kita mungkin yang ganteng dan seterusnya. Kita masih bisa melihat pemandangan hijau yang terbentang di hadapan kita. Tanpa kita minta Allah kasih kita mata. Telinga yang Allah berikan kepada kita masih bisa kita gunakan saat ini untuk mendengar. Tangan yang ada saat ini masih Masya Allah. Masih bisa kita aktifkan. Padahal subhanallah tangan ini satu saja bermasalah. Misalnya bangun tidur. Tahu-tahu ada salah satu di antara tangan kita nggak bisa digerakin. Misalnya jari apa ini? Jari kelingking kita. Bangun-bangun tahu-tahu kayak gini nggak bisa digerakin. Tersiksa nggak? Tersiksa banget. Karena ada satu kenikmatan yang terganggu gara-gara jari kita ini nggak bisa digerakkan. Apa itu? Nikmat apa? Yang nggak bisa kita yang nggak bisa kita lakukan ketika jari kelingking kita ini nggak bisa digerakin. Nikmat apa? Nikmat? Nikmat ngupil. Bisa pakai ini. Enaknya pakai ini. Ya. Cuma satu jari saja. Gak bisa kita gerakin, kita langsung ya Allah. Susah banget nih. Ya. Ada seorang ulama, ahli ibadah. Kisah ini disebutkan kalau gak salah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Orang ini terkenal ibadah tekun banget. Mulai dari kecil sampai tua. Diceritakan di situ saya lupa usianya kalau nggak salah 60-70 tahun. Jadi selama 60-70 tahun dia ini siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud dari kecil sampai tua. Maksiat jarang. Dia isi hidupnya dengan puasa, dengan tahajud, dengan beribadah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia 60 tahun
dia diuji sama Allah. Salah satu di antara uratnya kecedit. Kecedit itu terkilir. Salah satu dari uratnya terkilir. Dan luar biasa sakitnya. Dan yang belum pernah merasakan gak usah minta sama Allah supaya merasakan, gak usah. Dengar aja ceritanya orang-orang yang punya syaraf kejepit bagaimana sakitnya. Uratnya satu kejepit, sakitnya luar biasa. Akhirnya dia gak tahan dengan sakit itu, kemudian dia ngeluh kepada Allah. Wahai Rabbi, aku ini sudah beribadah kepadamu puluhan tahun. Siang malam aku beribadah. Maksiat aku berusaha tinggalkan wahai Rabbi. Kenapa hari ini engkau uji aku dengan sakit yang luar biasa. Satu uratku bermasalah. Bukankah aku sudah beribadah begitu lama kepadamu wahai Rabbi. Siang malam aku beribadah. Maksiat aku tinggalkan. Kenapa sekarang engkau uji aku dengan satu sakit ini luar biasa. Ketika dia mengeluh seperti itu. Dikisahkan dalam kisah tersebut. Terdengar jawaban suara yang mengatakan, wahai fulan, ibadahmu selama 60 tahun siang dan malam. Upaya kamu untuk meninggalkan maksiat siang dan malam. Kalau apa yang kamu lakukan itu digunakan untuk membayar sehat satu uratmu selama 60 tahun, belum cukup. Hanya untuk bayar apa? Kesehatan satu urat di dalam tubuh kita. Ibadah 60 tahun siang dan malam gak akan cukup. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mahal luar biasa. Dan perlu kita ingat, antara yang sehat dengan yang sakit lebih banyak yang mana? Lebih banyak sehatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin usianya sudah 60 tahun ke atas, mulai kolesterol apa? Tinggi, kemudian gula juga mulai tinggi, asam urat mulai tinggi. Jangan banyak ngeluh. Orang-orang kena gula itu biasanya usianya 50 tahun ke atas. Nah sekarang Anda itu merasakan gula dari umur 1 tahun sampai 50 tahun. Sudah berapa kilo? Apanya? Gulanya. Cuman setelah 50 tahun ke atas dibatasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya salah satu di antara gigi kita sakit misalnya. Jangan banyak mengeluh. Yang sakit cuma satu, yang sehat masih berapa? Masih banyak. Itu baru bicara gigi, belum yang lain-lainnya. Maka ini alasan yang pertama kenapa kita harus cinta kepada Allah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak ada batasnya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah maha indah dan sempurna. Halaman 29. Karena Allah maha indah dan sempurna. Dan kita sebagai manusia yang berakal sehat pasti mencintai keindahan. Pasti mencintai kesempurnaan. Semakin sesuatu indah dan sempurna kita akan semakin senang. Contohnya istri. Semakin cantik akan semakin kita sayang. Ibu-ibu suaminya semakin ganteng akan semakin sayang. Begitu pula barang-barang yang lain. Kendaraan, gadget, pemandangan. Makanya salah satu kita memilih tempat ini biasanya karena view-nya yang indah. Gadget juga sama. Saking sempurnanya gadget tersebut sampai mata ini jarang bisa lepas dari gadget. Mulai dari bangun tidur pertama kali yang dicari apa? Gadget. Ketika mau tidur pertama kali yang dia pegang? Gadget. Nggak tahu sampai lebih lama mana ngeliatin, lebih sering mana ngeliatin gadget apa ngeliatin istri? Lebih lama mana? Gadget. Nah, touch screen lagi. Istrinya aja jarang-jarang di touch screen. Bahkan waktu ngobrol sama istri pun gadget gak bisa lepas. Ya. Yang kelihatan cuma gadgetnya terus. Kenapa? Karena menarik, indah. Ya. Seseorang itu mencintai sesuatu karena keindahan dan kesempurnaannya. Padahal sesuatu yang indah tadi pasti ada kekurangannya.
Namanya juga makhluk, pasti ada kekurangannya. Secantik apapun istri kita pasti ada kekurangannya. Seganteng apapun suami ibu pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan yang paling gampang nyarinya adalah apa? Secantik-cantik wanita pasti punya kekurangan. Yang paling gampang adalah maaf, kalau buang angin pasti bau. Ya, mana ada wanita cantik, secantik-cantiknya wanita, kalau buang angin terus baunya apa? Wangi. Ada enggak? Enggak ada. Itu satu saja, satu contoh saja. Ya. Satu contoh saja bahwa sesuatu yang sempurna makhluk pasti ada kekurangannya. Nah sekarang ada zat yang sempurna, indah, tidak ada celahnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kita sama gadget, bisa begitu sayang dan cintanya. Kalau kita sama suami, sama istri begitu sayang dan cintanya karena keindahan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk tersebut, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas dan lebih berhak untuk kita cintai karena keindahan dan kesempurnaan Allah tidak ada cacatnya. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, kita ini taunya Allah indah bagaimana? Gadget kita tahu indah bisa kita raba. Istri cantik kita bisa ngelihat. Nah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa merasakan keindahan Allah. Sedangkan Allah adalah zat yang maha gaib. Kita kapan ngelihatnya, apalagi nyentuhnya. Maka jawabannya ada dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di halaman 32 beliau mengatakan bahwa cara mengenali, memahami keindahan Allah adalah dengan memahami nama-nama, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Coba sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta satu-satu, waduh banyak banget nih, untuk menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Muhaimin, bagus. Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wadud, apa? Al-Hakim. Bapak samanya? Al-Ghafur, Al-Hayyu. Depannya? Bapak udah? Iya. Al-Jabbar, bagus. As-Samad, Masya Allah. Ya. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Qahhar, Al-Mannan, depannya. Hah? Al-Khaliq. Hah? Maha tinggi. Al-A'la, bagus. Ar-Razzaq. Ibu-ibu, depan, pojok. Apa? Maha penyembuh, Asy-Syafi, bagus. Sampingnya. Al-Fattah, bagus. Sampingnya lagi. Al-Latif, Masya Allah. Terus. Al-Ghani, Masya Allah. Enggak, bukan. Jangan ngarang. Nama orang aja kita nggak boleh ngarang, apalagi namanya Allah. Coba, Bapak Ibu bawa Al-Quran nggak? Bawa Al-Quran? Allah, Masya Allah, ini benar ini. Dari tadi nggak disebutin. Allah. Ya, sekarang Ibu bawa Quran, Bapak? Bawa Quran. Ya, Quran di smartphone enggak apa-apa. Bawa Quran? Coba sekarang buka. Yang bawa smartphone dan ada Qurannya silakan buka. Yang enggak, kalau bawa mushaf Al-Quran silakan. Udah? Ketemu semua? Bapak Ibu buka Al-Quran terserah halaman berapa. Acak. Jangan semuanya halaman pertama.
Acak. Mau 100, mau 200, mau 300, mau 400. Udah? Acak ya? Sekarang coba Anda cermati. Ada enggak halaman Al-Quran yang tidak menyebutkan nama Allah? Halaman yang Anda buka secara acak, di situ ada enggak halaman yang tidak Anda temukan nama Allah di situ? Entah namanya Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Sami, ada enggak? Saya berani menantang jamaah sekalian kalau bisa menemukan halaman yang di situ tidak ada nama Allahnya. Silakan. Kalau ada yang berhasil menemukannya, maka bawa Al-Quran itu ke sini, kayaknya ada yang keliru itu Qurannya. Ya. Setiap halaman Al-Quran, dari sekian ratus halaman, pasti ada 1, 2, 3, 4 atau lebih nama Allah di situ. Apakah ini kebetulan? Gak mungkin, pasti ada maksudnya. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seperti itu kalau tidak ada maksudnya. Salah satu maksudnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya di setiap halaman dari Al-Quran adalah agar kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, ini buah yang buah yang kedua. Buah yang ketiga, halaman 33. Di antara buah kita mengenal Allah, kita menjadi takut kepada Allah. Kita menjadi takut kepada Allah. Takut itu tercela atau terpuji? Terpuji. Tergantung takutnya kepada siapa. Ya. Kalau takutnya kepada Allah maka terpuji. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ulama di sini maksudnya adalah orang-orang yang mengenal Allah. Jadi enggak mesti ulama itu diukur dari gelarnya. Karena mohon maaf, korupsi yang paling tinggi justru ada di kementerian. Nah, udah enggak usah saya sebutin. Padahal di situ banyak orang yang paham agama. Makanya di sini dimaksud ulama orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah bukan diukur dari gelarnya. Oh kalau sudah S1 jurusan agama mesti mengenal Allah, belum tentu. Jadi jangan dipikir kalau petani itu nggak bisa kenal Allah. Oh bahkan bisa jadi petani itu kenal Allah melebihi dari orang-orang yang punya gelar. Makanya disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Makanya semakin seorang pengetahuannya tentang Allah tinggi, akan semakin timbul rasa takutnya kepada Allah. Makanya dari sini kita bisa memahami mengapa orang yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Karena beliau orang yang paling paham terhadap Allah. Saya kasih contoh. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu kalau langit mulai mendung, beliau gelisah. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Roman mukanya itu kelihatan orang takut banget. Itu kalau langit mulai apa? Mendung. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, ada satu kebiasaan yang aku perhatikan setiap langit mendung engkau kelihatan gelisah. Masuk keluar, masuk keluar. Ada apa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, aku khawatir jangan-jangan langit mendung ini akan Allah turunkan azab kepada umat manusia ini. Padahal baru langit mendung. Sekarang ini kita minim rasa takut kita kepada Allah. Allah bolak-balik bukan hanya bikin langit mendung. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan petir, kilat, halilintar. Seakan santai-santai saja. Bahkan kadang-kadang ada orang berbuat maksiat di atas pesawat. Di atas pesawat yang Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menjatuhkan saat itu juga.
Masih sempat berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kadang-kadang kita ini diingatkan sama Allah ketika sedang mungkin berbuat maksiat di pesawat, tahu-tahu pesawatnya apa? Masuk ke ruangan yang hampa udara. Mulai itu. Ya mati atau lampunya mati atau mulai goncangannya itu mulai itu. Wah, aduh, jangan-jangan anak mati di sini nih. Mulai saat itu zikir, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu apa? Siapa tahu mati di situ. Ternyata begitu lancar lagi, buka lagi maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini menunjukkan betapa minimnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar rasa takut kita kepada Allah terdongkrak adalah dengan mengenal Allah. Ini buah yang keberapa? Buah yang ketiga. Kita ulangi coba. Buah yang pertama apa? Dengan mengenal Allah hidup kita akan nyaman. Buah yang kedua? Akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Buah yang ketiga, akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Buah yang keempat, ini disebutkan dalam halaman 35, bahwa dengan mengenal Allah, itu merupakan jalan kita menuju ke mana? Menuju ke surga. Karena mengenal Allah adalah merupakan puncak kenikmatan di dunia. Sedangkan surga adalah puncak kenikmatan di mana? Di akhirat. Makanya seorang tidak akan sampai ke puncak kenikmatan di dunia, di akhirat, kalau dia tidak melewati puncak kenikmatan di mana? Di dunia. Makanya wajar, tadi sudah kita sampaikan, perkataannya orang-orang arif yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab, bahwa orang yang paling miskin, siapa orang yang paling miskin? Orang yang melewati dunia belum sempat merasakan kenikmatan puncak yang ada di dalamnya. Apa itu? Ma'rifatullah. Dan itulah sorganya orang-orang yang beriman. Jadi kalau pengen tahu orang yang beriman sorganya itu apa? Ma'rifatullah. Makanya ada seorang ulama mengatakan, seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui kenikmatan yang kita rasakan, yaitu para ulama dan para ahli ibadah, idzan lajaladuna bi asyafihim. Niscaya para raja dan para anak-anak raja tersebut, mereka akan mengirim bala tentara untuk merebut apa yang kita rasakan, yaitu kenikmatan. Karena sejatinya kenikmatan dan ketenangan itu bukan diukur dari harta. Kalau misalnya harta itu adalah pemicu kenikmatan dan ketenangan, niscaya yang paling nikmat hidupnya adalah Qarun. Orang yang paling kaya di dunia siapa? Qarun. Sampai sekarang duitnya masih dicari. Kalau orang gali nyari apa? Harta siapa? Qarun. Gak ada orang gali nyari harta Bill Gates, gak ada. Yang dicari hartanya siapa? Qarun. Kuncinya saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci apanya? Kunci gudangnya. Karena Qarun ini punya hartanya disimpan di gudang. Setiap gudang dikunci. Kuncinya saja kalau dibawa 10 orang gak kuat. Saking apanya? Saking banyaknya kuncinya. Tapi apakah Qarun bahagia? Enggak. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami belah itu bumi, kemudian seluruh hartanya Qarun sama Qarunnya sekalian kami tenggelamkan di dalam bumi dan tidak ada sisanya apa-apa. Kalau kebahagiaan ada dalam kekayaan, Qarun yang paling bahagia. Kalau kebahagiaan ada di dalam kekuasaan, niscaya yang paling bahagia siapa? Fir'aun. Akan tetapi sekarang kita lihat bagaimana akhirnya Fir'aun. Kekayaan atau kebahagiaan itu bukan dinilai dari kekayaan, bukan dinilai dari kekuasaan, akan tetapi kebahagiaan itu dinilai sejauh mana kita mengenal Allah, dan itulah surga yang ada di dunia. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang gagal memasuki surga dunia tersebut tidak akan bisa masuk surga yang ada di akhirat. Surga dunia tersebut adalah ma'rifatullah.
Maka kajian kita adalah seputar bagaimana kita mengenal Allah. Selanjutnya, poin berikutnya, halaman 38, kita akan belajar ma'rifatullah itu apa. Ya, definisi dari ma'rifatullah. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena kata-kata ma'rifat ini suka disalahgunakan oleh sebagian orang. Sebagian orang ini suka menyalahartikan ma'rifat. Ketika ditanya kenapa enggak sholat, kan ana sudah sampai apa? Ma'rifat. Kalau ente kan baru syariat. Ya, kalau ana udah sampai ma'rifat. Kalau udah sampai ma'rifat udah enggak wajib lagi sholat. Puasa enggak wajib lagi. Beda makomnya. Kalau ente kan sholatnya di sini. Kalau ana sholatnya di Mekah, terbang ke sana. Makanya enggak pernah kelihatan Jumatan. Ya. Ketika ditanya, Pak, kemana jadi Jumatan? Oh beda dong, makomnya beda, levelnya udah beda. Kalau ente kan baru ngaji, apa itu rukun Islam, rukun iman. Kalau ana udah sampai ma'rifat, terus sholatnya di mana? Di Mekah dong. Loh, Pak, di Mekah kan bedanya 4 jam. Sekarang baru sholat duha di sana. Ya, pokoknya kayak gitulah. Ini ma'rifat yang gak benar. Makanya ada salah seorang tokoh mereka mengatakan, Al-arifu la taklifa alaih. Orang yang sampai derajat ma'rifat tidak lagi mendapat beban syariat. Waduh, gak benar itu. Ya, katanya kalau sudah sampai ma'rifat gak wajib lagi sholat, gak wajib lagi puasa. Ini gawat ini. Ya. Kalau misalnya orang yang sampai ma'rifat itu gak wajib sholat, kenapa Rasulullah SAW sampai wafatnya tetap sholat? Berarti kalau kayak gitu menurut definisi mereka Rasul belum nyampe ma'rifat. Berarti ente lebih keren dibandingkan siapa? Dibandingkan Rasul SAW. Ya. Buktinya Rasulullah SAW sampai meninggalnya masih sholat beliau. Bahkan diceritakan beberapa hari sebelum wafatnya. Rasulullah SAW masih pergi ke masjid dalam keadaan kepalanya itu diikat. Diikat dengan sorban beliau kenceng-kenceng karena saking pusingnya beliau. Dan ketika jalan ke masjid beliau itu dipapah oleh 2 orang. Dan kakinya, kata para sahabat yang menyaksikan Rasul ketika jalan ke masjid beberapa saat sebelum beliau wafat, itu sampai kaki beliau itu nggak bisa napak. Saking pusingnya beliau tetap berangkat ke masjid. Akhirnya beliau berangkat ke masjid, sholat, ternyata nggak lama kemudian beliau pingsan. Karena saking nggak kuatnya akhirnya dibawa ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, beberapa saat Nabi SAW siuman. Begitu siuman, maka Nabi SAW bertanya, Asallan nas? Wah istriku, apakah orang-orang sudah selesai menjalankan sholatnya? Apa kata orang yang ada di sampingnya? La ya Rasulullah wahum yantadhirunak. Tidak wahai Rasul, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Maka kemudian beliau mengatakan, ambilkan aku air. Aku ingin wudhu. Bahkan diceritakan dalam riwayat lain, beliau ingin mandi. Karena memang orang yang pingsan ketika akan sholat dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Maka beliau pun mandi untuk menyegarkan dirinya. Begitu selesai mandi beliau akan bangkit, pingsan lagi beliau. Begitu siuman pertama kali pertanyaannya, asallan nas, orang-orang udah selesai sholat apa belum? Maka dijawab, la ya Rasulullah wahum yantadhirunak. Tidak wahai Rasul, mereka belum selesai. Mereka nunggu kedatanganmu wahai Rasul. Sampai 3 kali. Terakhir karena Nabi SAW gak kuat. Maka akhirnya beliau mengatakan, Mur Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar agar gantikan aku ngimami jamaah. Lihat Rasulullah SAW. Sampai menjelang wafatnya, beliau SAW masih beribadah kepada Allah. Bahkan beliau mengajari kepada putrinya sendiri. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu anha. Agar tidak mengandalkan kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, Ya Fatimah binta Muhammadin. Wahai Fatimah putriku. Salini mimmalillahi alladhi atani. Kamu butuh duit, minta sama aku wahai Fatimah. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi kalau sudah urusan akhirat, aku enggak bisa bantu kamu wahai Fatimah kalau kamu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Putrinya Rasul SAW sendiri dikatakan sama Rasul kayak gitu. Apalagi yang mengklaim keturunan Rasul sudah berapa
generasi. Ya. Katanya, oh sudah, kalau kita kan orangnya pasti masuk surga. Ya, makanya sudah dekat-dekat sama kita aja. Nanti gampang lah, ente di belakang aneh, udah pegangan sama aneh, masuk aja ke surga. Masya Allah, ente aja belum tentu masuk surga. Udah jamin orang masuk surga. Jadi ini adalah pemahaman ma'rifat yang kurang benar. Lah terus ma'rifat itu apa Ustadz? Ma'rifat didefinisikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah di halaman 39. Ma'rifat itu adalah ilmu mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Itulah definisi apa? Ma'rifatullah. Jadi nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang biasa disebutkan kalau nama-nama itu istilahnya asmaul husna. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang mulia. Ustadz, alhamdulillah ana dari dulu sudah hafal Ustadz nama-nama Allah, asmaul husna. Alhamdulillah, tapi belum cukup. Jadi nama Allah itu bukan hanya dihafal saja. Akan tetapi nama Allah ini perlu kita fahami. Alhamdulillah kami pelan-pelan di Purbalingga kami punya kajian judulnya Fikih Asmaul Husna. Jadi satu-satu kita kupas, Ar-Rahman artinya apa, Ar-Rahim artinya apa, Al-Malik artinya apa. Sebagai bentuk upaya mudah-mudahan kita lama-lama bisa mengenal Allah. Ya, kalau nggak salah rekamannya nggak tahu ada nggak di Yufid di kajian.net, anak nggak tahu. Kalau nggak ada berarti di Radio Insani mungkin ada. Ya, jadi satu-satu kita kupas, Allah itu Ar-Rahman, supaya kita kenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dari kecilnya sampai besarnya itu seperti anak SD yang nggak pernah tamat. Ya malu nggak kalau kita punya anak kelas 1 terus? Malu nggak? Malu. Tapi ternyata banyak di antara kita dalam mengenal Allah seperti itu. Jadi mengenal Allah hanya sekedar tahu oh namanya Allah, gitu saja selesai. Akan tetapi Ar-Rahman artinya apa? Tadi kan saya sudah kasih contoh. Surat apa tadi? Tadi pagi surat apa? Al-Ikhlas. Satu nama Allah yaitu As-Somad. Itu saja banyak di antara kita belum tahu. Apalagi nama Allah yang lainnya. Al-Quddus artinya apa? Ya, Al-Aziz artinya apa? Al-Jabbar artinya apa? Ya. Yang sering kita ingat adalah Ar-Razzaq. Karena setiap hari kita butuh apa? Butuh rezeki. Coba yang lainnya Mas Ar-Razzaq melulu. Ya. Ini adalah maksud dari ilmu mengenal Allah, yaitu ilmu tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Dan mengenal Allah itu levelnya macam-macam. Ya, ada yang level umum, ada yang level khusus. Ya, kalau yang level umum, kata Imam Ibn Rajab, adalah kita yakin, percaya, beriman. Inilah level yang umum. Ya. Nah, setelah orang sudah sampai level ini, dia bisa naik ke level berikutnya, level khusus. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang hatinya sudah cenderung total kepada Allah. Artinya dia menghabiskan waktunya hanya untuk Allah. Dan kalau sudah bersama Allah terasa nyaman sekali. Dan inilah orang-orang yang sudah sampai taraf ketika berzikir itu menikmati zikirnya. Menikmati zikir itu bukan goyangan kepalanya. Ya, ada sebagian orang kalau semakin goyang itu semakin katanya semakin nikmat. Nah, saya cuma khawatir aja kalau salah goyangannya nanti bisa benturan sama yang di sampingnya, malah jadi ribut nanti. Ya. Jadi nikmatnya berzikir kepada Allah ketika kita memahami zikir tersebut. Ya. Makanya tidak sedikit di antara para ulama kalau sudah masuk ke dalam sholat mengingat Allah, dia sudah lupa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang sahabat Nabi SAW yang divonis harus diamputasi kakinya oleh seorang tabib dan saat itu belum ada yang namanya obat bius. Bagaimana wahai fulan kita harus potong, belum ada obat bius. Maka beliau pun mengatakan kepada sang tabib, wahai fulan biarkan aku sholat. Kalau sudah dapat 1 rakaat silahkan kamu potong. Dan subhanallah, begitu dia sudah dapat 1 rakaat, dipotong kakinya nggak kerasa apa-apa. Pingsannya itu karena darahnya yang banyak keluar.
Dan saat itu untuk menghentikan darah caranya apa? Disediakan minyak panas. Begitu dipotong, darah keluar langsung di jos. Belum ada saat itu teknologi seperti sekarang. Akan tetapi yang perlu kita kasih catatan adalah bukan minyak panasnya. Yang kita perlu kita kasih catatan adalah bagaimana orang ini sudah mengingat Allah, sudah lupa semuanya. Yeah. Karena dia sudah total hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ngapa-ngapain dia itu malunya bukan sama manusia, malunya sama Allah. Takutnya bukan sama manusia, takutnya sama Allah. Kalau orang di zaman kita ini takutnya sama CCTV atau disadap sama KPK. Yeah. Kalau nggak ada KPK, nggak tahu apa yang terjadi. Ada KPK seperti ini, apalagi ada KPK. Makanya subhanallah, solusi negeri ini, kalau kita pengen pejabatnya dan kita semua itu baik, adalah kita mengenal Allah dengan baik, saat itu akan baik. Insya Allah kalau semuanya kenal Allah, nggak butuh KPK. Cuman masalahnya sekarang masih banyak yang nggak kenal Allah, makanya dibutuhkan KPK. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah jalan menuju ma'rifatullah, dan ini pembahasan panjang. Ini pembahasan panjang sehingga kita akan undur insya Allah pada pertemuan nanti malam. Ya, pada pertemuan nanti malam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ketika memberi nama anak, tidak diperbolehkan memakai nama-nama Allah. Maksudnya kita ngasih nama anak kita pakai nama Allah. Pertanyaan yang pertama, apakah semua nama-nama Allah tidak boleh dipakai sama manusia, atau ada nama-nama Allah yang boleh dipakai? Contohnya apa? Jawabannya, ada nama Allah yang bisa dipakai oleh manusia, dan ada nama Allah yang hanya boleh dipakai sama Allah. Saya ulangi, nama Allah terbagi menjadi berapa? 2. Ada nama-nama Allah yang bisa dipakai oleh manusia, namanya aja, namanya, redaksinya. Dan ada nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai kecuali oleh Allah. Kita kasih contoh. Contoh yang pertama apa yang kedua dulu? Pertama kedua? Kedua dulu. Contoh nama yang nggak boleh dipakai kecuali oleh Allah. 1, Allah. 1, Allah. Makanya jangan sampai kita saking sayangnya sama Allah, anak kita lahir kita kasih nama Allah. Nggak boleh. Kalau mau kita namai di dalam nama anak kita ada kata Allahnya, harus ditambahi di depannya Abdun. Berarti Abdullah. Itu boleh. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua yang nggak boleh dipakai kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Jangan sampai lahir anak kita namanya siapa mas? Rabbul Alamin. Penguasa alam semesta, nggak boleh. Contoh yang ketiga, nama yang tidak boleh dipakai kecuali Allah adalah Ar-Rahman. Maaf, yang namanya Arif Rahman, yang namanya Rahman, Hakim, ini nggak boleh. Kalau mau diganti, tinggal ditambahi depannya apa? Abdun. Jadinya apa? Abdurrahman. Sudah. Nah sekarang kita kasih contoh yang pertama. Nama-nama Allah yang boleh dipakai sama Allah dan oleh manusia. 1, contohnya Aziz. Siapa? Aziz. Karena di dalam Al-Quran Allah namai suaminya Zulaiha dengan Aziz. Boleh dipakai. Anda punya anak dinamain Aziz, boleh. Ya, nggak mesti harus namanya Abdul Aziz, boleh. Nama yang lain yang boleh dipakai oleh manusia adalah Rahim. Boleh itu. Ya, makanya Rasulullah SAW dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Rahim. Boleh. Nama yang lainnya yang boleh dipakai oleh manusia adalah Rauf. Itu juga namanya siapa? Allah, tapi boleh dipakai sama manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menamai nabinya Raufun Rahim. Ya. Ada yang lain? Rashid.
Enggak tahu saya. Ya, perlu dicari lagi. Ada yang lain? Tadi kasih contoh Aziz. Nah ini pertanyaannya. Contohnya adalah nama saya Aziz. Anak saya Aziz. Tidak apa-apa. Nggak perlu diganti. Pertanyaan berikutnya. Jika sudah terlanjur mencampur nama antara nama Islam dengan nama orang Barat. Walaupun artinya baik. Kepada anak-anak kita. Apakah sebaiknya diganti atau tetap dibiarkan saja? Tergantung. Nama orang Baratnya ini orang Barat yang baik-baik. Maksudnya bukan ahli maksiat. Atau orang Baratnya itu ahli maksiat. Maaf ya. Ini nanti tolong diedit. Ya, saya kasih contoh misalnya nama anak lahir dikasih perempuan Madonna. Waduh, masya Allah, masa anak dikasih nama Madonna? Madonna kan tahu sendiri track recordnya. Ya, masa nama Madonna? Nggak harus diganti ini yang seperti ini. Tapi kalau misalnya namanya itu bukan nama orang-orang yang menonjol dengan ahli maksiat, maka tidak apa-apa kalau maknanya tidak menyimpang. Itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi jangan. Ya, kalau belum terjadi nama-nama Islam banyak banget. Dan gak usah kita ini merasa minder dengan nama-nama Islam. Kalau zaman dahulu kan orang keren kalau namanya John. John apa? John Lennon. Keren, nggak apa. Kita punya nama Adam, kita punya nama Ibrahim, kita punya nama Muhammad, ya, kita punya nama Nuh, ya. Ustadz, masa namanya Nuh, Ustadz? Iya kan simple, enak malah. Namanya siapa? Nuh. Nuh siapa? Nuh. Ada nama tetangga kami atau jamaah pengajian atau rekan kami. Anaknya dikasih nama Hud. Siapa ya? Hud. Ketika daftar sekolah namanya siapa? Hud. Hud siapa? Hud. Gak apa-apa kan, gak ada masalah. Keren malah, gak ada yang nama ini kan kadang-kadang ada nama pasaran gitu ya. Ya enggak apa-apa kalau Abdullah, Abdurrahman, nama pasaran bagus enggak apa-apa. Jadi kita ini punya nama banyak, untuk wanita banyak juga. Ada Aisyah, ada siapa? Ada Hafsah, ada Sofia, wanita Bu Abdurrahman. Rahmah, ya enggak apa-apa, Rahmah. Ada Sarah, kemudian siapa satunya lagi? Sarah sama Hajar, ya. Ya, Hajar, ada Khadijah, banyak Masya Allah, nama-nama keren itu. Ya, keren dan Islami. Ya, keren dan Islami. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana anak perempuan terhadap orang tua, apakah sama harta anak perempuan adalah milik orang tuanya? Yang kedua, bagaimana apakah benar jika suami istri dan hartanya adalah milik ibunya suami, maksudnya ibu mertua? Yang ketiga, bagaimana cara seorang istri berbakti kepada orang tua, lebih utama ke mertua atau orang tua? Ini pertanyaan sulit-sulit ini. Ini saya kasihkan sama Ustaz Z. Ya pokoknya kalau tanya sama anak jangan sulit-sulit. Ya, kalau sama anak yang muda-muda, yang sulit-sulit sama Ustaz Z. Ya, nanti insya Allah ini pertanyaan kami limpahkan kepada beliau Ustaz Z, dan nanti asar jam berapa tadi? Situ jam berapa? Jam 15. Jam berapa tuh? Jam 3. Ini jadwalnya Ustaz Z. Inilah liqa maftuh. Liqa maftuh itu apa ya? Open apa ya? Open, bukan open house, open sharing session. Sharing session. Jadi sesinya kita sharing. Makanya kalau ada pertanyaan yang banyak, yaitu kesempatan. Ya, kesempatan untuk dijawab sama beliau, apalagi masalah-masalah rumah tangga, itu jagonya beliau itu. Ya, masalah rumah tangga, ada masalah suami istri, ya masalah apalah, pokoknya terserah lah. Ya, pokoknya masalah rumah tangga ini beliau yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga waktu kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala pas jam 1:30. Terima kasih atas perhatiannya, menolong atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.